Halo mahasiswa dan mahasiswi UPH. Pada UAS WDK 3 kali ini, kami akan membahas pengangkatan. Bila kita mendekati rapture atau pengangkatan dari perspektif Alkitab, tentunya kita percaya bahwa rapture akan terjadi. Hanya ketika berbicara mengenai pokok ini, pernyataan yang pertama diajukan adalah kapankah hal itu akan terjadi? Banyak orang yang ingin tahu bila mana pengangkatan itu digenapi. Disinilah ada sebagian saudara seiman yang tergoda untuk melakukan hitung-hitungan matematis. Dalam sejarah hitung-hitungan matematis itu telah lama berlangsung. Namun, hitungan tersebut selalu saja meleset. Hal ini dapat dipahami. Dasar dalam Alkitab. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, yaitu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Alkitab bukanlah buku matematika yang punya rumusan yang jelas. Karena itu, sampai kapanpun diduga rumusan tersebut pasti tidak tepat. Bahkan mungkin ke depan akan menggunakan mesin penghitung yang lebih canggih. Namun dipastikan tidak mungkin tepat. Mengapa? Masalah rapture bukanlah urusan manusia. Rapture adalah urusan Bapa. Definisi pengangkatan rapture dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengangkatan. Arti sederhana kata tersebut adalah to transport from one place to another. Dalam bahasa Yunani, harpazo, to carry off artinya. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, pengangkatan jemaat. Pengangkatan gereja adalah suatu peristiwa nyata yang akan terjadi, di mana kelak nanti gereja atau orang percaya akan diangkat untuk menyongsong Yesus Kristus, dan selanjutnya bersama-sama dengan Kristus prosesi memasuki surga. Berbagai pandangan mengenai pengangkatan. 1. Tidak ada pengangkatan. Pandangan ini mengatakan bahwa pengangkatan atau rapture itu tidak ada. Gereja yang memiliki pandangan ini tidak banyak membahas mengenai pengangkatan dan hal-hal eskatologis lainnya. Pandangan ini tidak menerima akan adanya fisik pengangkatan secara fisik. Beberapa gereja yang menganut pandangan ini adalah gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja Protestan mainstream seperti Lutheran dan lain-lain. Yang kedua, pengangkatan pre-tribulasi. Pandangan ini menjelaskan bahwa pengangkatan gereja, baik orang-orang kudus yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, akan terjadi sebelum 7 tahun masa kesusahan atau tribulasi, yaitu sebelum permulaan minggu ke-70 dari Daniel 9 ayat 24-27. Pandangan ini mengatakan bahwa gereja akan diangkat sebelum masa tribulasi, dan ini disebut pre-tribulasi rapture, yang dimana pengajaran ini mengatakan bahwa Tuhan akan datang secara iminen. Setelah kedatangan Tuhan bagi jemaatnya, dan setelah kita diangkat ke awan berjumpa dengan Tuhan di angkasa, dan kemudian kita akan berdiri di hadapan Kristus di Bema, tahta pengadilan di Kristus, dan kita diberi hadiah oleh Dia dari kasih dan pekerjaan kita bagi Dia.
Kemudian kita masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Dan setelah itu, kita akan bersama dengan Dia turun lagi ke bumi. Dan setelah kembali ke bumi lagi ini, dan setelah terjadi perang Harmagedon, kemudian kita masuk memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun atau milenium. Di akhir masa milenium akan terjadi pemberontakan setan. Dan setelah itu kita masuk ke dalam sorga yang kekal. Pandangan ini banyak ditemukan di gereja baptis dan beberapa gereja pentakosta dan karismatik. Yang ketiga, pengangkatan mid-tribulasi. Pandangan masa pengangkatan pertengahan masa kesusahan berpegang bahwa masa pengangkatan gereja akan terjadi pada saat pertengahan 7 tahun masa kesusahan, yaitu setelah 3,5 tahun berlalu. Menurut pandangan ini, maka hanya setengah bagian dari 70 minggu Daniel yang merupakan masa kesusahan. Hal ini menjadikan mid-tribulationisme atau pandangan pertengahan masa kesusahan kadang-kadang dilukiskan sebagai sesuatu bentuk pra masa kesusahan, karena pandangan ini mengajarkan bahwa masa pengangkatan terjadi sebelum masa kesusahan dalam 3,5 tahun terakhir dari 7 tahun. Penganut pertengahan masa kesusahan percaya betul-betul bahwa akan ada pencobaan dan penghakiman selama pertengahan pertama dari masa kesusahan. Tetapi semua ini terjadi karena murka manusia. Sedangkan penghakiman yang terjadi pada masa 3,5 tahun yang kedua berasal dari murka Allah. Pandangan ini banyak ditemukan dalam gereja-gereja Pentakosta. Yang keempat, pengangkatan post-tribulasi. Post-tribulasi mengajarkan bahwa pada masa pengangkatan dan kedatangan kedua kali merupakan segi-segi dari kejadian tunggal yang akan terjadi pada akhir masa kesusahan ketika Kristus kembali. Gereja akan berada di atas bumi selama masa kesusahan untuk mengalami kejadian-kejadian pada periode itu. Dengan kata lain, bahwa gereja akan ikut mengalami masa kesusahan besar yang sangat mengerikan itu. Dan setelah masa tribulasi, barulah gereja akan diangkat. Gereja mengalami Wahyu 3 ayat 10 pada akhir masa kesusahan, dan disitulah hari Tuhan baru dimulai. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2-3 terjadi menjelang akhir masa kesusahan. Pengangkatan dan kedatangan kedua kali merupakan satu kejadian yang bersamaan. Orang-orang yang bukan Yahudi yang hidup diadili setelah kerajaan 1000 tahun. Orang-orang percaya dalam abad gereja diadili setelah kedatangan kedua kali atau pada akhir kerajaan 1000 tahun. Pandangan ini umumnya ditemukan di gereja-gereja dengan aliran Injili. Dampaknya bagi kehidupan orang Kristen masa kini, pengangkatan memberikan dampak pengajaran kepada orang percaya bahwa gereja sebagai orang percaya semestinya memiliki iman yang sungguh-sungguh terhadap janji kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Ibrani 11 ayat 1 mendeskripsikan tentang iman, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman merupakan suatu dasar yang sangat nyata, dan orang yang percaya kepada Kristus dapat merasakan dan mengetahuinya bahwa itu adalah pemberian Allah yang ada di dalam Efesus 32 ayat 8. Iman diberikan Allah kepada orang yang berkenan untuk diselamatkan dan untuk menggenapkan maksud dan rencana serta janjinya kepada umatnya, agar pada akhirnya gereja dimuliakan. Jika perbuatan anak Tuhan tidak dilakukan dalam iman menurut kehendak Allah, maka gereja tidak akan berhasil mencapai kemuliaan Allah, meleset dari sasaran yang telah Kristus tetapkan bagi gerejanya. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 6. Iman diberikan respon terhadap mandat Allah untuk melakukan hal tertentu agar senantiasa percaya akan pengangkatan serta kedatangan Kristus yang kita kenal dengan parousia.
Sikap orang percaya sebagai anak Allah bertumbuh oleh karena umat Allah bersyukur terhadap Allah yang telah menyelamatkannya, sehingga karunia yang dinyatakan Allah itulah justru mempengaruhi kehidupan orang Kristen yang telah mengalami karunia itu. Menurut Yesus, bahwa dekatnya kerajaan Allah dan keselamatannya harus menentukan kelakuan manusia.